Puji Tuhan, siapa yang siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Hari ini firman Tuhan saya akan sampaikan bicara tentang golden period atau masa keemasan. Artinya ini bicara tentang yang namanya waktu. Tahu nggak saudara, di dalam Alkitab yang namanya waktu itu diambil dari beberapa kata asli. Yang pertama adalah aion, yang artinya adalah waktu yang tidak terbatas. Ini bicara tentang eternity, bicara tentang kekekalan. Suatu hari nanti kita pulang ke surga, nah itu waktu yang berlaku adalah kekekalan. Oke. Nah, sementara kita hidup di dunia ini, ada waktu yang berbeda yang apply, yang berlaku atas kehidupan kita. Ini yang kedua, yaitu kronos. Ini waktu yang kita kenal buat semua dari kita. Jadi sementara kita dengar khotbah ini, detik demi detik berganti. Betul apa tidak? Menit demi menit, jam demi jam dalam hidup kita. Ada hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Nah, itu waktu yang berlaku untuk semua manusia. Itu namanya kronos. Tapi yang akan jadi fokus kita hari ini itu yang ketiga. Namanya adalah kairos. Kairos ini adalah momen yang khusus di mana Tuhan bekerja secara spesial dalam hidup kita. Ini momen di mana Tuhan kayak membuka pintu-pintu dalam hidup kita. Ini momen di mana Tuhan tuh kayak ngasih angin di dalam hidup kita. Ini yang saya sebut dengan khotbah hari ini golden period atau masa keemasan. Doa saya melalui firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini, yang Anda terima ini, doa saya, kairos Tuhan untuk hidupmu datang hari ini. Amin. Anda percaya? Kalau mau tepuk tangan, jangan separuh-separuh, kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang namanya golden period ini, saudaraku, di dalam dunia perkembangan anak, di sini ibu-ibu banyak yang lebih tahu dari saya tentunya ya. Kita mengenal yang namanya golden age atau usia emas, yaitu umur 0 sampai 5 tahun. Di mana di situ anak-anak mengalami perkembangan yang paling pesat. Baik secara otaknya, secara mentalnya, secara fisiknya, semuanya berkembangnya cepat sekali. Ini adalah masa emas untuk pertumbuhan anak. Bukan berarti sesudahnya nggak ngalami pertumbuhan. Tetapi level pertumbuhannya, dampaknya untuk masa depannya akan beda sekali dibandingkan dengan yang terjadi 5 tahun pertama. Itu sebabnya orang tua yang paham tentang golden period ini tidak akan membiarkan berlalu begitu saja. Pasti akan do their best. Pasti akan melakukan yang terbaik, memelihara yang terbaik, nutrisi yang terbaik, semuanya the best. Supaya anaknya juga bisa mencapai potensi yang terbaik. Ya, saya berdoa di dalam kehidupan saudara, Anda menyadari bahwa tidak semua waktu dalam hidup kita itu sama. Tidak semua menit dan tidak semua jam itu bobotnya sama. Ada menit tertentu, ada jam tertentu yang bobotnya itu lebih besar daripada yang lainnya. Ada hari-hari tertentu, ada tahun-tahun tertentu di mana di situ Tuhan bekerja lebih spesial dalam hidup kita. Bukan berarti di hari yang lain, di tahun yang lain Tuhan nggak bekerja secara spesial. No. Tetapi di momen ini, di momen kairos ini, Tuhan akan bekerja super spesial. Dan saya berdoa tahun ini, tahunnya Tuhan bekerja super spesial di dalam kehidupan saudara. Jadilah ini kairos di dalam hidupmu. Amin. Nah, demikian juga saudaraku, kalau di dalam dunia medis kita mengenal istilah golden period atau golden hours, khususnya buat pasien yang kena serangan stroke. Orang ngomong biasanya 3,5 jam sampai 4,5 jam pertama itu kalau dilakukan pertolongan, maka pasien itu bisa ngalamin recovery yang maksimal. Akan tetapi kalau lewat dari periode emas ini, sudah lewat waktunya baru 7 jam atau baru sekian jam,
Kemudian dilakukan pertolongannya persis sama. Tindakan medisnya persis sama. Tapi efeknya akan berbeda. Ya, jadi hanya sama. Tindakannya sama. Tetapi di luar momen emas ini efeknya akan berbeda. Nah itu sebabnya saya berdoa hari ini, sementara kita mendengarkan firman Tuhan ini, Roh Kudus memberikan kepekaan kepada setiap pribadi di tempat ini untuk ngerti momennya ketika Tuhan sedang ngasih angin sama saudara, ketika Tuhan sedang ngasih kairos di dalam hidup saudara. Anda tangkap itu, Anda melangkah dan Anda mengalami kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Oke? Nah sekarang saya akan mulai ya. Yang pertama, sadari dulu bahwa golden period atau kairos biasanya tidak datang setiap saat. Jadi ada momen-momen spesial yang dipilih oleh Tuhan, yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang khusus dalam kehidupan kita. Makanya dalam Alkitab itu banyak yang dicatat adalah momen kairos. Ya, tidak semua dalam kisah hidupnya Daud dicatat, tidak semua dalam kisah hidupnya Samuel dicatat. Tapi ada momen-momen yang spesial yang memang itu dicatat. Karena itu memang Tuhan sedang bekerja. Mari kita baca terlebih dahulu. Yohanes 9 ayatnya yang keempat. Kali ini kita melihat kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus terlebih dahulu. Waktu dia datang ke dunia jadi manusia, dia ngomong begini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih apa? Siang. Tuhan bicara tentang waktu ini lagi masih siang, selagi siang, selagi terang, selagi ada kesempatan. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Karena lihat, lanjutkan pembacaan kita, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah Anda harus tahu Tuhan Yesus ini punya kepekaan yang luar biasa. Waktu dia datang ke dunia jadi manusia, dia tahu momennya golden period untuk dia bisa berkarya itu kapan. Dan dalam hidupnya di muka bumi ini kira-kira umurnya waktu itu 33 tahun. Usianya Tuhan Yesus. Ya ketika disalibkan, mati dan kemudian bangkit buat saudara dan saya. Golden period yang Allah kasih dalam hidupnya waktu dia ada di dalam dunia ini adalah 3,5 tahun pelayanannya di muka bumi ini. Waktu dia umur sekitar 30 tahun dia mulai melayani. Itu adalah momen yang Yesus sebut siang. Ini lagi siang, ini opportunity, ini kesempatan untuk bekerja. Karena itu selagi masih ada kesempatan, ayo kita bekerja. Tuhan tahu tidak selamanya siang. Yesus ngomong akan datang malam. Di mana dia maupun tidak bisa lagi. Karena sudah selesai waktunya. Di kayu salib dia ngomong sudah selesai. Itu malam saudaraku. Jadi selagi masih ada kesempatan. Selagi pintu terbuka. Dia optimalkan. Dia maksimalkan. Saya berdoa sekali lagi dalam nama Yesus, Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita untuk kita bisa mengerti golden times yang Tuhan kasih dalam hidup kita, untuk kita bisa menangkap kairos yang Tuhan kirimkan. Dan kairos itu gak terlewat. Kairos itu Anda bisa maksimalkan. Di momen kairos Tuhan, berkaryalah, bekerjalah semaksimal mungkin. Karena tidak setiap saat momennya seperti itu. Yesus mengakui ada momen kairos yang spesial yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Sekarang kita baca berikutnya Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Mari kita lihat yang dikatakan Rasul Paulus. Tentang Rasul Paulus ya. Dan Paulus tinggal berapa lama itu waktunya? 2 tahun penuh. Jadi ini kairos yang Allah kasih. 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu, ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.
Anda harus tahu bahwa dalam pelayanan Rasul Paulus tantangannya banyak sekali. Betul apa tidak? Dia lagi maju selangkah aja, dia mau masuk ke satu area memberitakan Injil. Penentangnya banyak sekali. Ancamannya banyak sekali, aniayanya banyak sekali. Yang dia hadapi dari segala sisi. Itu makanan sehari-hari buat Rasul Paulus. Ada aniaya, dia dipenjara, dia ngalami kapal karam, banyak masalahnya. Tapi yang luar biasa ternyata Alkitab juga mencatat ada satu momen dalam pelayanan Rasul Paulus tercatat 2 tahun penuh. Tadi ya ditulis tanpa rintangan apa-apa. Wow. Jadi ini adalah satu golden moment, satu kairos yang Tuhan kasih. Itu sebabnya Paulus tangkap itu. Dicatat tadi, ia membuka dirinya ketemu semua orang. Melayani sebanyak mungkin orang. Kenapa? This is the moment. Ini kesempatan, ini waktunya. Banyak jiwa diselamatkan. Ini momen terobosan terjadi. Dan mujizat-mujizat Tuhan kerjakan. Dan pemberitaan Injil dengan leluasa bisa dikerjakan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Artinya Paulus ini peka terhadap momen yang Tuhan kasih. Karena itu dia kerja keras luar biasa. Sehingga maksimal kairos yang Tuhan kasih. Butuh kepekaan seperti itu ya. Saudaraku, saya berdoa apa yang dialami Rasul Paulus, saudara akan alami dalam kehidupan saudara. Ketika kairos Tuhan datang. Sekarang mungkin saudara punya banyak masalah. Isinya persoalan, gak habis-habis tantangan. Ada lagi, muncul yang baru lagi. Gak habis-habis. Mau Anda tangani seperti apa terus? Oh, tapi saya nubuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kairos dari Tuhan datang dalam hidup saudara. Dan semua rintangan yang menghalangi jalanmu dilenyapkan. Semua hambatan disingkirkan. Tuhan buka jalan. Kasih jalan tol sama saudara. Untuk mengalami percepatan dan lompatan besar terjadi dalam hidup saudara. Amin. Terjadilah sesuai imanmu. Terjadilah sesuai dengan iman saudara. Karena ada yang namanya kairos ini sungguh nyata. Saya dalam hidup juga ngalami sama. Dalam pelayanan saya juga ngalami hal yang sama. Saya masih ingat ketika saya belajar perintisan gereja awal di kota Jogja. Ya sekian tahun gereja itu nggak bertumbuh sampai Tuhan kirimkan kairosnya. Tiba-tiba itu kayak fresh wind. Kayak dikasih angin seger gitu. Ya tiba-tiba kayak Tuhan mulai bekerja di tengah-tengah kita dalam ibadah kita. Yang sakit disembuhkan. Mujizat kesembuhan ilahi. Ya daging tumbuh, tumor, lenyap begitu saja. Cancer disembuhkan. Orang tuli mendengar. Itu kayak open heaven. Dinamika gereja berubah. Bukan cuma itu, tiba-tiba Tuhan kasih breakthrough berikutnya. Saudaraku, kalau Tuhan sudah ngasih kairos itu ya, itu beruntun. Kayak masalah, Anda kalau ngalami masalah juga seringkali gak cuma satu kan. Masalah itu kan beruntun dan datang bersamaan. Tolong yakini dan sadari ketika kairos Tuhan datang, yang datang beruntun. Mujizat, keajaiban, jawaban doa, kemenangan, terobosan, dan semua gerombolannya datang bersama-sama saudara. Oke? Kita juga ngalami waktu itu, tiba-tiba kita dikasih favor. Bisa pindah ke satu tempat. Ya, dan itu tempat yang bagus, tempat yang strategis. Dan kayak Tuhan tuh kirimkan jiwa-jiwa. Satu ibadah penuh. Jadi 2 ibadah. 2 ibadah penuh jadi 3 ibadah. Coba Anda renungkan. Kalau gereja dari 1 jadi 2, jadi 3 sampai jadi 5 ibadah. Itu stretch out-nya juga butuh kerja keras. Dari 1 tempat jadi 2 tempat, jadi 3 tempat. Dan kota-kota berikutnya dan seterusnya. Saya sadar itu adalah kairos yang Tuhan kasih yang sebelumnya belum pernah kita alami. Tapi begitu kairos Tuhan datang, tiba-tiba semuanya jadi sendiri. Yang susah sekarang semuanya breakthrough sendiri. Kenapa? Karena ada kairos Tuhan yang datang. Dan saya percaya, bahkan saya mau deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk hidupmu, hidupmu dan hidupmu hari ini kairos Tuhan datang atas hidup saudara. Haleluya. Anda percaya itu? Bukan cuma kairos buat saya, bukan cuma buat Rasul Paulus,
atau Yesus Kristus, tapi untuk saudara juga. Coba Anda katakan untuk saya juga. Dalam nama Tuhan ada kairos untuk saya juga. Kita baca ya 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan. Allah sendiri loh yang ngomong saudaraku. Berarti ada waktu khusus di mana Allah berkenan. Bukan berarti waktu yang lain tidak. Tetapi ini momen spesial memang. Sampai Tuhan ngomong tentang waktu ini. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan. Setiap hari Allah bisa menyelamatkan. Tapi ada hari khusus di mana Allah memang berniat untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kapan waktunya itu? Kapan waktunya itu? Anda baca ya kalimat berikutnya di ayat ini, tapi bukan cuma baca dengan iman sebagai satu deklarasi profetik supaya ini terjadi di dalam kehidupan Anda. Kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya. Kapan? Lebih keras? Waktu ini paling keras. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya kapan? Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Terjadilah hari penyelamatan untuk kesehatan saudara, hari pemulihan untuk keluarga saudara, hari promosi untuk pekerjaan saudara, hari terobosan untuk bisnis saudara, keuangan saudara, pelayanan saudara, setiap aspek hidup saudara. Karena inilah hari perkenanan Tuhan, inilah kairosnya Tuhan. Haleluya. Nah, Anda harus ngerti, kalau Anda ngerti ini kairosnya Tuhan, belajarlah bergerak sesuai dengan momennya Tuhan. Karena ketika Anda terima satu instruksi dari Tuhan, ini yang kedua poinnya ya, instruksi Tuhan itu harus kita kerjakan di momen kairos. Instruksi Tuhan yang sama, rema Tuhan yang sama, yang Anda kerjakan di momen kairos dibandingkan setelah lewat momennya, hasilnya beda. Remanya sama loh, instruksinya sama, tapi hasilnya berbeda. Contohnya di Alkitab, bangsa Israel, generasi pertama yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, dan generasi kedua di bawah pimpinan Yosua. Ini responnya beda nih. Yang kedua dulu ya, generasi di bawah pimpinannya Yosua, ketika dapat instruksi dari Tuhan, sekarang Yosua maju, ambil alih tanah perjanjian, take over the promised land. Target pertamanya Yerusalem dulu di take over. Dan Tuhan kasih rema, caranya adalah mengelilingi tembok Yeriko yang besar itu 7 hari. Setiap hari sekali, hari ke-7 7 kali. Ini cara yang aneh, perang kok cuma jurus putar-putar. Tapi yang luar biasa, walaupun aneh, generasi ini adalah generasi yang tahu bergerak di momennya Tuhan. Begitu Tuhan suruh, langsung melangkah. Begitu Tuhan perintahkan, gak pakai nunda-nunda. Ini mereka generasi yang tahu melangkah di momen kairosnya Tuhan. Dan karena itu saudaraku, kuasa Allah membacking mereka. Dimanifestasikan itu, Alkitab mencatat tembok itu roboh dan mereka mengalami kemenangan gilang gemilang. Saya berdoa dalam hidup saudara, semua tembok-tembok stagnasi roboh. Semua tembok-tembok penghalang roboh. Semua tembok-tembok sakit penyakit roboh. Dan ada kemenangan gilang gemilang di dalam kehidupan saudara. Tapi untuk itu terjadi butuh kita dapat rema dan melangkah mengerjakan rema itu di momen kairos. Kenapa saya ngomong begitu? Generasi bangsa Israel yang pertama dapat perintah yang sama. Ini yang di bawah perintah, di bawah pimpinannya Musa. Dapat rema yang sama untuk masuk ke tanah perjanjian, ambil alih negeri itu. Cuma sayangnya mereka
nggak respon. Mereka menunda-nunda. Waktu itu peristiwanya Musa ngutus 12 pengintai. Ingat nggak saudaraku? Mereka mengintai, setelah itu balik. Sayangnya yang mayoritas 10 pengintai ngasih laporan jelek. Waduh, gila ini. Di sana gede-gede lawan kita, raksasa semua. Kita ini belalang, habis kita, mati kita. Itu perkataan mereka. Dan perkataan itu membuat khawatir, membuat bangsa Israel tercekam dengan ketakutan. Dan ketika mereka takut, mereka ngomong, nggak mau Tuhan, kami nggak mau perang. Tuhan suruh mereka maju, itu remanya, tapi mereka mundur. Mereka nggak mau. Dan itu membuat gusar hati Tuhan. Sampai di satu titik Tuhan ngomong, oke, kamu nggak mau, selesai. Sudah, kamu tidak akan masuk tanah perjanjian. Tuhan ngomong itu. Dan Musa nyampein kepada bangsa Israel. Begitu dengar itu, bangsa Israel nangis saudaraku. Dan mereka ngomong, sekarang mau Tuhan. Dan Tuhan ngomong, telat. Saudara, Anda harus sadari, ada kairos tertentu, Tuhan akan kasih second chance sama saudara. Tuhan akan kasih kesempatan kedua. Tapi ada kairos tertentu, kalau itu lewat ya lewat, sudah. Dalam hidup ini kita harus ngerti. Mari saya tunjukkan sama saudara apa yang dialami bangsa itu pada waktu itu. Kita baca Bilangan 14 ayat 39 sampai 45. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Padahal tadinya kan gak mau. Sekarang mereka ngomong, sekarang kita mau. Kita maju nih. Memang kita telah berbuat dosa. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu. Dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Ayat 44, perhatikan saudaraku. Ini menarik sekali, 44. Meskipun demikian, mereka apa? Nekat. Tadinya disuruh-suruh gak mau. Sekarang sudah, ya sudah selesai kamu. Sekarang dilarang malah nekat. Mereka nekat naik ke puncak gunung itu. Tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan itu. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Nah, Anda lihat di sini. Perintahnya sama. Kalau mereka langsung tanggap, begitu Tuhan suruh cepat respon, begitu Tuhan suruh gampang taat, mereka dapat itu kemenangan. Mereka melewatkan kairos itu gara-gara suka menunda-nunda, suka mempertanyakan instruksi Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara. Ada sebagian orang gak sadar selalu melewatkan porsi yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupnya. Gara-gara taat tapi kelamaan. Menunda. Seperti bangsa Israel ini. Akhirnya kelewat. Gara-gara kelewat ini Anda harus tahu loh. Satu generasi binasa di padang gurun. Mereka gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Baru nunggu satu generasi lagi. Baru bisa generasi Yosua tadi. Coba Anda renungkan itu. Kadang-kadang ada satu momen kalau Anda lewatkan kairos yang Tuhan kasih, Anda harus nunggu 10 tahun. Ada yang harus nunggu sampai 20 tahun. Jadi kita ini harus belajar bergeraknya sama Roh Kudus. Bukan cuma taat meresponi, tapi meresponi di momen kairos. Itu yang menentukan kuasa Tuhan bekerja menyertai kita. Dan itu yang menjamin kemenangan kita alami. Saya berdoa mulai hari ini
Tidak ada satupun kairos Tuhan yang terlewat dari saudara. Saya berdoa semua yang Tuhan sudah sediakan, semuanya tergenapi dan terjadi. Bisa Anda alami dalam hidup saudara. Karena Anda cepat taat, gampang taat, langsung respon. Saya masih ingat sekali ketika 2020 pandemi lagi genting-gentingnya. Tapi Tuhan bicara di hati saya, lanjutin proyek pembangunan gereja kita di PIK, Haleluya Center itu. Itu momen yang secara manusia nggak masuk akal, karena semuanya suruh berhemat. Tapi Tuhan suruh lanjutin proyek itu. Saya bersyukur Tuhan kasih anugerah untuk taat. Dan kita taat, kita dapat harga mujizat. Karena keadaan lagi kacau seperti itu, justru kita dapat harga mujizat. Kita dapat harga itu saudaraku, karena itu proyek yang sama sebelum pandemi pernah ditenderin. Terus setelah pandemi ditenderin lagi. Kita dapat harganya itu cuma separuh harga dari sebelumnya. Coba Anda renungkan itu. Seandainya waktu itu kita menunda-nunda. Waduh masih genting nih. Nunggu nanti keadaan baik dulu. Mikirnya cara manusia. 2020 belum kondusif. 2021 belum kondusif. Baru 2022 mulai kondusif. Anda tahu nggak? Kalau kita nunggu di 2022 baru kondusif kita mulai, inflasinya gila sekali. Kontraktor yang sama dapat proyek yang mirip di tempat yang lain, harganya 300%. Kalau kita mengerjakan proyek yang sama, membangun Haleluya Center yang sama, tapi menunda-nunda, harganya mahal sekali. Tapi ketika kita jalan ngikuti Tuhan, kita mendapatkan angin yang daripada Tuhan. Kita mendapatkan jalan tol ya. Kita mengalami percepatan yang dari Tuhan. Kiranya percepatan seperti itu Anda juga alami. Dan terjadilah itu dalam kehidupan saudara. Tepuk tangannya. Pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Itu sebabnya doa sama Tuhan. Tuhan beri aku kepekaan. Untuk ngerti kairosmu. Sehingga gak ketinggalan kairos Tuhan. Kalau Tuhan suruh saudara melakukan sesuatu, jangan tunda-tunda. Segera melangkah. Tuhan bicara baptis air, ngapain saudara sudah ikut Yesus 7 tahun belum dibaptis air? Saya dorong saudara, cepat melangkah. Biasain kalau sama Tuhan tuh jangan nunda, Anda rugi. Kalau Tuhan gerakkan di hatimu untuk maju melayani Tuhan, langsung pelayanan. Ikut berusaha terlibat dalam pelayanan. Tahu nggak saudaraku, Tuhan itu ngukur responnya kita itu dari hal-hal yang simpel kayak gitu. Kalau Tuhan yang nyuruh, itu artinya kairos dari Tuhan. Walaupun buat kita kok berat kayak tadi, buat bangsa Israel disuruh puter-puter kok aneh. Tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan tuh gerakin di hati. Kita ngeresponi, Anda akan melihat kuasa Tuhan. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Itu beda sama kalau tanpa gerakan Tuhan kita jalan sendiri. Tapi kalau Tuhan yang menggerakkan dan kita melangkah, dua-duanya nyambung. Dan kalau udah nyambung, kabel tuh kalau nyambung, lampunya nyala. Benar nggak? Kalau kita sama Tuhan nyambung, sesuatu pasti terjadi. Karena itu jangan menunda-nunda. Rema apapun yang Tuhan suruh, taat. Simply obey. Hati yang taat itu yang akan memastikan kita tidak melewatkan kairos Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan ketepatan yang dari Tuhan. Dan kita mengalami kemuliaan Tuhan itu benar-benar real. Kita alami dalam kehidupan kita. Seringkali kita gak ngalami apa-apa. Bukan karena gak ada kairos Tuhan. Tapi seringkali kitanya yang gak cepat respon ketika kairos itu datang. Oh, hari ini saudaraku, doa sama Tuhan, beri aku kepekaan Tuhan supaya aku mulai sekarang simply obey. Dan jangan sampai melakukan kesalahan di momen kairos. Karena di momen kairos ini saudaraku, itu kayak ujian. Ujian itu beda sama kalau di sekolah tes biasa. Murid-murid selalu akan ada tes ya. Tapi ada momen final.
ujiannya. Nah, ujiannya ini bobotnya akan dihitung lebih besar. Anda dapat bagus yang di situ, pengaruhnya jauh lebih banyak daripada tes biasa. Betul apa tidak? Tapi kalau Anda gagal di situ, dampaknya juga lebih parah. Saya mau ngomong begini sama saudara, ada kairos tertentu yang kalau Anda lewatkan ya cuma terlewat. Anda paling kehilangan kesempatan. Tapi ada kairos tertentu. Kalau saudara salah respon, bukan cuma kehilangan kesempatan, tapi fatal akibatnya. Contohnya ya di Alkitab, Anda masih ingat gak? Pada zaman Nabi Elisa, terjadi satu kelaparan yang sangat hebat sekali. Akibatnya saking mengerikannya kelaparan itu. Sampai ada peristiwa dicatat di Alkitab. Ibu makan bayinya sendiri. Waktu saya baca pasal itu saya kayak mau mual, kayak mau muntah. Ngeri banget. Tapi yang luar biasa, di momen paling mengerikan seperti itu, Tuhan suruh nabinya, yaitu Nabi Elisa, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya, yaitu besok, kira-kira waktu kayak jam kayak gini, besok kelimpahan akan datang. Abundance is coming. Itu kayak gak masuk akal banget. Anda bertahun-tahun menderita, tapi tiba-tiba Tuhan ngasih janji, Tuhan ngomong sama saudara, besok engkau kaya raya. Itu mantap sekali itu. Haleluya. Atau mungkin Anda sekian tahun bergumul dengan sakit penyakit, pengobatan di mana-mana nggak ada hasil, tapi tiba-tiba Tuhan ngomong, sekarang kamu terima kesembuhanmu. Kita kasih tepuk tangannya, pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Masalahnya waktu Nabi Elisa ngomong besok kelimpahan akan datang, susah untuk dipercaya orang yang untuk makan aja nggak bisa. Akibatnya ada satu abdi raja, ajudan raja yang ngomong, itu nggak mungkin. Bahkan ini memang mulut ini bawel ya kadang-kadang ya. Kalau saudara belum paham, belum ngerti apa yang Tuhan mau tuh lebih baik diam daripada mulut kita salah. Dia ngomong, bahkan seandainya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit pun, tidak mungkin itu bisa terjadi. Jadi dia ngomong, Tuhan pun nggak sanggup. Elisa dengar itu ngomong, itu tetap akan terjadi. Tapi karena kamu gak percaya, kamu cuma akan melihat, tapi kamu tidak akan menikmati. Dan tepat besoknya itu yang terjadi. Musuh dibuat kacau balau sehingga lari, meninggalkan semua hartanya dan bahan makanannya. Dan akibatnya tersedia tiba-tiba makanan yang melimpah. Itu rakyat yang di dalam ngelihat itu, wow, bersorak semuanya, lari serbu. Orang kelaparan saudaraku ya, ngelihat makanan serbu. Itu ajudan rajanya domblong. Dia domblong, ditabrak oleh rakyat yang berlarian itu. Jatuh, ini dicatat di Alkitab. Kejadian benar. Diinjak-injak, mati. Coba Anda renungkan. Karena ketika kairos Tuhan datang, Tuhan mau bekerja, dia salah respon. Jadi ada kairos tertentu, kalau kita salah respon, akibatnya fatal. Dalam hidup saya saudaraku, ada momen-momen kairos yang Tuhan kerjakan. Ya salah satunya ketika Tuhan ngomong sama saya, Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Nah waktu itu saya punya dua pilihan. Saya bisa ngomong sama Tuhan, gak mau Tuhan. Saya punya impian saya sendiri, cita-cita saya sendiri, rencana saya sendiri. Ya sama seperti saudara juga kan. Saudara juga punya impian, cita-cita, rencana. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong gitu sama saya. Atau pilihan kedua, saya ngomong, ya Tuhan ini aku. Pakai hidupku, utus aku Tuhan. Saya mau tanya, kalau saudara, kan Anda punya cita-cita kan? Punya impian dan rencana ya? Semuanya. Tapi kalau hari ini Tuhan tiba-tiba ngomong sama saudara, aku panggil engkau jadi hambaku sepenuh waktu. Wah mantap ibadah hari ini. Jemaat di sini luar biasa semuanya.
Ya, saya bersyukur saudaraku, anugerah Tuhan luar biasa sekali. Saya dimampukan untuk ngomong, Tuhan ini hidupku, pakai aku untuk rencanamu, pakai aku untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan saya bisa bersaksi sama saudara, sejak hari itu, sungguh-sungguh saya ngerasain kayak Tuhan tuh take over hidup saya. Kayak setiap langkah saya itu dituntun sama Tuhan. Saya nggak luput dari kesalahan, kekurangan, tapi kayak ada tangan tuh yang ngelurusin jalan saya. Miring-miring dikit, dilurusin sama Tuhan. Ada tangan Tuhan yang begitu nyata. Ada penyertaan Tuhan yang begitu nyata. Dan step by step, rencana Tuhan tergenapi. Tergenapi lagi. Dan dia bawa saya ngalami kemuliaan demi kemuliaan yang semakin besar. Saya boleh ngomong sama saudara, kalau seandainya pada waktu itu, saya ngomong no sama Tuhan, maka semua hal yang Tuhan sudah siapkan dan Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya seketika cancel. Hari ini apa jawab saudara terhadap setiap rema daripada Tuhan? Doa saya, apapun rema daripada Tuhan itu, lakukan. Kalau Tuhan tantang saudara untuk memberikan hidupmu, kerjakan. Kalau Tuhan suruh saudara ngasih waktu, ngasih harta, ngasih tenaga saudara, kerjakan. Tuhan itu bukan Tuhan yang merugikan kita. Itu justru kairos yang Tuhan mau kasih sama kita. Dan kalau kita meresponi Tuhan dengan respon yang tepat, kita bergerak di momen kairosnya Tuhan, yang kita akan alami itu kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan suruh saudara untuk mengampuni orang itu, please jangan ditunda-tunda. Responi Tuhan dengan benar. Walaupun hati kita tuh gak gampang. Karena saya juga ngalami. Namanya orang hidup. Kadang-kadang senggolan atau tabrakan sama orang lain. Hati kita kecewa, kita marah, kita gak terima. Tapi Tuhan bicara, ampuni orang itu. Saudaraku, Anda harus tahu loh, Tuhan tuh selalu menilai respon hati kita. Makanya Alkitab mencatat, manusia tuh melihat di depan mata, tapi Tuhan melihat dalam hati. Jadi ketika Tuhan suruh saudara untuk mengampuni orang itu, Tuhan tuh sedang melihat nih kayak apa nih orang ini. Doa saya ketika Tuhan melihat hati saudara, Tuhan menemukan hati yang taat. Mungkin gak terima, ngelihat orang itu gemes banget kita. Tapi begitu Tuhan ngomong ampuni, langsung kita gak ngelihat sama manusia. Kita ngelihat Tuhan, kalau Tuhan yang ngomong, aku mau Tuhan. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Hati yang kayak gitu, yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang kayak gitu, yang akan mendatangkan anugerah Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Kalau Tuhan suruh saudara, ada gerakan di hati saudara untuk bersaksi dan memberitakan Injil kepada satu dari teman saudara. Please, jangan diignore. Jangan diabaikan. Karena itu Roh Kudus sedang ngasih momen kairos sama saudara. Kairos itu muncul dari hal-hal yang kecil kayak gitu. Anda sama hal-hal yang kecil yang Tuhan suruh Anda respon. Anda respon. Tuhan tuh ngerti, oh orang ini tahu nih cara meresponi. Kalau aku kasih kairos, ngerti ini. Anda ngeresponi hal-hal yang Tuhan suruh yang simpel-simpel begitu. Buktiin omongan saya. Nanti Tuhan akan buat Anda peka ketika Tuhan buka pintu untuk promosi saudara. Buka kesempatan untuk Anda bisa upgrade. Anda bisa level up. Anda bisa naik level di dalam kehidupan saudara. Tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Yang terakhir sekarang, yang keempat. Setialah pada kronos. Setialah di momen kronos untuk bisa mendapatkan kairos. Semuanya mau ngalami kairos? Tapi tahukah saudara, kairos datangnya ketika kita setia di momen kronos. Kairos itu big moment. Momen yang besar, waktu yang besar. Waktu keemasan, waktu yang luar biasa. Kronos itu ordinary, biasa. Momen yang biasa. Tapi Alkitab ngomong, barang siapa setia perkara kecil, ia dipercaya perkara yang besar. Anda setia dengan momen yang kecil, momen yang biasa, Tuhan akan kasih momen yang luar biasa, kairos di dalam kehidupan saudara. Tadi kita sudah belajar, Tuhan Yesus tuh usianya waktu jadi manusia di muka bumi, berapa tahun? Sekitar 33 tahun.
Terus tadi kita sudah belajar, momen kairosnya berapa tahun? Sekitar 3,5 tahun. Berarti sekitar 30 tahun. Itu biasa. Coba Anda renungin, ini Tuhan Yesus loh. Dia juga harus melalui kronos seperti Anda dan saya. Tapi Anda harus tahu, 30 tahun awal dalam kehidupannya Tuhan Yesus, itu persiapan, itu tes untuk menuju kairos. Kalau di momen kronos yang biasa ini, dia bersantai-santai, dia tidak memperlengkapi dirinya, mempersiapkan dirinya dengan maksimal. Maka ketika kairos itu datang pun, dia nggak bisa apa-apa. Tuhan buka kesempatan untuk dia memberitakan Injil. Injil apa yang diberitakan, gak pernah baca Alkitab, gak ngerti kebenaran firman Tuhan, ngomong apa? Dia disuruh melayani. Melayani gimana? No anointing, gak ada urapan. Dia sendiri gak punya kedalaman hubungan sama Tuhan. Justru di momen kronos ketika nobody see, gak ada yang lihat, gak ada yang memuji, gak ada yang tahu. Di situ dia bertekun. Di situ dia persiapkan dirinya. Di situ dia asah pengetahuannya, skillnya, keterampilannya. 30 tahun, no miracle, yet tidak ada mujizat. Tapi dia tetap setia melakukan yang terbaik. Begitu kairos itu tiba, sekarang dia ready. Begitu kairos itu datang, dia melayani dengan full capacity. Full of the wisdom of God. Penuh hikmat, penuh kuasa, penuh urapan. Pelayanannya powerful, dampaknya masif, momen kairosnya maksimal. Banyak orang sudah ngalami kairos, tapi karena di kronosnya nggak setia, lewat juga. Hari ini saya mau tanya sama saudara, ketika engkau sudah berusaha, ketika engkau sudah berdoa, tapi belum ada jawaban doa. Ketika sudah melayani, tapi belum ada mujizat. Apa yang Anda lakukan? Yesus itu 30 tahun loh. Yesus 30 tahun no miracles. Tapi begitu kairos datang, everyday miracles. Hidup kita tuh bisa kayak gitu. Yang tadinya sekian tahun, puluhan tahun, nothing. Anda berjuang kayak gimana, nothing. Tuhan itu sekali gebrak dalam hidupmu. Itu bisa kayak tiba-tiba mbak engkau lompatan, melejit begitu saja, tiba-tiba mengalami kemuliaan yang tidak bahkan terbayangkan buat saudara. Be faithful, setia di momen kronos saudara. Daud juga sama. Tahukah saudara, Daud itu kairosnya muncul ketika apa? Goliat datang. Musuh besar ini datang. Tapi Tuhan kasih itu sebagai momen kairos buat Daud. Tuhan menyertai Daud. Dan dia bisa mengalahkan Goliat. Tadinya nobody, anak muda ingusan ini. Tiba-tiba dalam sehari seluruh bangsa kenal dia. Dapat penghargaan, dapat penghormatan. Dipuji-puji sampai dibuatin lagu. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Semua orang tepuk tangan mengelulukan dia. Tapi mari saya beritahu saudara, sebelum semuanya itu tiba, Daud harus belajar setia di momen kronosnya di padang gurun. Di padang gurun, siapa yang lihat Daud? Demi mempertahankan 2-3 ekor kambing dombanya itu, dia harus taruhan nyawa ngadepin serigala. Dia harus bergelut, berdarah-darah ngadepin binatang buas. Singa, beruang, kita mencatat itu. Dia menang pun melawan mereka. Siapa yang tepuk tangan coba di padang gurun? Tetapi Daud tetap setia. Dia terus mengandalkan Tuhan. Dia terus belajar. Dia terus mempersiapkan dirinya. Dia terus mengasah skillnya. Sehingga ketika momen itu tiba, dia ngadepin Goliat. Saudara pikir emangnya Alkitab mencatat Daud itu sekali lempar itu batu dengan ketapelnya. Batu itu langsung kena di dahi Goliat. Goliat langsung mati. Apakah itu kebetulan menurut saudara? Itu tuh sudah
ribuan mungkin jutaan kali di padang gurun dia latihan itu. Dan gak ada yang tepuk tangan. Tapi dia tetap melatih itu. Sehingga ketika kairosnya tiba, hanya dia seorang di antara seluruh bangsa Israel itu yang punya skill sekali hajar Goliat tumbang. Dan itu momen promosi dalam kehidupannya. Ada banyak orang gak paham. Sebagian orang kalau kerja maunya dilihat bosnya, baru dilihat bosnya sebentar, kok gak ada promosi? Ngapain kerja keras juga dapatnya capek, gak ada promosi, terus balik jadi malas. Hidup itu hukumnya gak kayak gitu saudaraku. Hidup itu ketika engkau sudah kerja keras, tapi engkau gak dinotis, engkau gak dilihat, engkau tetap kerja keras, engkau tetap lakukan yang terbaik, engkau tetap belajar setia, engkau tetap mengasah skill saudara, engkau tetap mempertajam pengetahuan saudara. Dan ketika momen Tuhan, karena Tuhan tuh yang ngelihat, bosmu gak ngelihat, tapi Tuhanmu yang melihat. Dan Tuhanmu tuh punya cara, kalau saudara setia, Tuhan punya cara mempromosikan saudara. Kairosmu akan datang, tapi pertanyaannya, ketika Kairos itu datang, are you ready? Jadi hari ini saya ajak saudara belajar setia di momen ketika no miracle. Gak ada mujizat, gak ada promosi. Gak ada terobosan, tapi engkau tetap setia. Maka lihatlah Tuhanmu itu setia pada janjinya. Kalau Anda setia sama Tuhan, Dia akan percayakan perkara-perkara yang besar. Momen-momen yang luar biasa. Kairos dahsyat di dalam hidup saudara.